Pemerintah Republik Indonesia secara resmi akan menerapkan TSS atau Traffic Separation Schemes yang akan dimulai awal Juli 2020. Tentu saja penerapan TSS ini dalam rangka untuk mengontrol arus masuk kapal yang masuk ke arus Selat Sunda. Tentu saja terkait dengan pengontrol ini dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan saat ini saya sudah berada di atas kapal KRI Lemadang dalam rangka untuk melihat bagaimana pengaplikasian dari TSS ini. Tentu saja untuk bisa melihat TSS, saya akan dibantu oleh Komandan KRI Lemadang yaitu dengan Mayor Laut Ivan. Selamat siang Komandan, apa kabar? Selamat siang Mas, apa kabar? Komandan, ini kan seperti ketahui kan besok awal Juli akan diterapkan untuk TSS itu sendiri. Bisa jelaskan nggak seperti apa sih konsep dan penerapan dari TSS ini sendiri? Oke. Saya jelaskan di sini bahwa TSS itu sendiri adalah skema pembagi laut untuk alur lalu lintas laut yang berada di Selat Sunda. Seperti kita ketahui, bisa dilihat di peta elektronik tersebut betapa banyak lalu lintas kapal, baik dari utara maupun barat ke timur. Nah, manakala ini tidak diatur lalu lintasnya, ini akan resiko terjadinya kecelakaan laut akan sangat tinggi. Nah, mulai awal Juli akan diberlakukan pola TSS yang ada di Selat Sunda tersebut. Nah, kami dari KRI dari Koarmada 1 saat ini memang kami berpatroli di wilayah tersebut sekaligus mendukung kegiatan untuk sosialisasi TSS di Selat Sunda ini. Seperti kita ketahui, TSS tersebut membagi dari selatan ke utara maupun utara ke selatan. Nah, posisi kita adalah yang warna merah tersebut. Nah, kita bisa lihat kapal-kapal yang lalu lintas di wilayah ini sangat banyak. Yang hijau-hijau ini adalah kapal-kapal tersebut, Mas. Nah, ini kapal yang dari atas. Nah, dia akan berusaha untuk lewat yang sisi yang sudah ditentukan, sisi barat. Demikian, Mas. Pak, untuk kontrol kapal ini sendiri, ini sebenarnya dalam rangka mengontrol apa sih? Apakah untuk mencegah adanya kapal ilegal atau dalam rangka untuk mencegah hal-hal tak diinginkan yang ada di alur laut khususnya di Selat Sunda ini? Tentunya alat kontrol tersebut sebetulnya adalah untuk membagi lalu lintas di laut tersebut agar tidak terjadi kecelakaan laut. Tentunya hal tersebut akan berdampak lebih mudahnya kita mengontrol kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu kegiatan yang resmi maupun yang ilegal, sehingga manakala terjadi kegiatan ilegal kita lebih mudah mengontrol. Nah, dalam hal ini Koarmada 1 melalui Lanal Banten akan menempatkan pengawas di Posal Sangiang yang berada di selatan dari TSS tersebut. Manakala memang mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan ilegal yang melintasi dari TSS tersebut, maka Posal Sangiang akan mengeluarkan unsur untuk menindak hal tersebut. Demikian. Nah, kalau kita lihat kan saat ini kan kita sudah berada di area TSS ya. Berarti kalau kita mungkin lihat di depan Anjungan, berarti posisi kita saat ini sudah berada di lokasi persis dari TSS ini. Ya, betul. Kita saat ini sudah berada tepat di tengah-tengah dari TSS tersebut. Nah, kita bisa lihat di peta ya, elektronik ini. Ini terakhir untuk Komandan ya. Harapan dari aplikasi atau penerapan dari TSS ini? Harapan kami dengan adanya TSS ini tentunya untuk arus lalu lintas yang berada di Selat Sunda ini lebih tertib. Dengan adanya lalu lintas yang lebih tertib, maka keamanan lebih bisa terjamin, baik dari kecelakaan laut maupun dari tindakan ilegal-ilegal yang lainnya. Demikian, Mas. Terima kasih banyak Komandan atas waktunya dan diberi kesempatan untuk bisa naik KRI Lemadang untuk melihat bagaimana penerapan dari TSS. Terima kasih Komandan. Demikian wawancara saya dengan Mayor Pelaut Ivan selaku Komandan KRI Lemadang, tentu saja dalam rangka untuk melihat bagaimana penerapan dari TSS. Diharapkan setelah adanya penerapan TSS secara murni di awal Juli 2020, masyarakat tidak usah takut terhadap adanya kapal ilegal dan pemerintah bisa mengontrol secara penuh keberadaan kapal yang melintasi khususnya yang ada di Selat Sunda. Jonah Hamunangan, Subandi, Kompas TV, Selat Sunda. Kita mau